A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para iwan filah, kali ini saya akan membawakan sebuah konten tentang reaction bagaimana ketika saya berdiskusi dengan wahyu ilahi. Jujur, ekspektasi saya sangat tinggi. Saya berharap bahwa diskusi ini ada dalam ranah akademis dan pertarungan intelektualitas kita, cara berargumentasi yang sangat intelektual, sehingga saya berharap ada diskusi yang menarik dan akan menjadi sebuah pencerahan buat kita bagaimana memandang sudut pandang kitab suci dari perspektif sains. Tetapi ternyata jujur ekspektasi saya ternyata terlalu tinggi. Terlalu tinggi kepada lawan diskusi saya, yaitu Pak Wahyu Ilahi, dan ekspektasi yang terlalu tinggi itu ternyata mengecewakan karena hal-hal yang saya pikir akan diskusi dalam ranah intelektualitas yang tinggi, dalam ranah akademis yang tinggi yang bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual, ternyata tidak saya dapatkan. Pertanyaan-pertanyaan konyol dan sangat mendasar, bahkan ditanyakan hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi para iwan filah, saya sangat kecewa. Jujur, dengan diskusi ini saya sampai berpikir, adakah seorang Kristen yang bisa berdiskusi dengan baik, bisa berdiskusi dengan masuk ke ranah intelektualitas yang tinggi, standar yang lebih tinggi daripada debater-debater daripada debat-debat yang terjadi saat ini. Bukankah kualitas itu harus terus meningkat? Kita upgrade pengetahuan kita. Saya berharap ini akan terjadi sebuah diskusi yang menarik. Tetapi ternyata ekspektasi yang terlalu tinggi itu membuat saya kecewa. Ya, para iwan filah, mari kita saksikan videonya dan kita simak. Nanti bersama-sama kita reaksi dan kita lihat bagaimana diskusi ini berjalan. Kami di bawah ya. Oke, nanti Fatimah ya, Bu Fatimah yang mengaturnya ya supaya lebih. Oke, siap. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Ya, ini untuk timernya saya pasti selalu ada ini di bawah. Oke, saya tutup ya. Tapi di atas juga nggak apa-apa kan, hanya ini timer sama. Nggak apa-apa kalau cuma ini timer. Saya ini lah. Nggak apa-apa, Ibu di atas nggak apa-apa Bu. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai diskusi ya, ada satu yang harus diingat ya. Jadi satu, harus tertib ya. Yang kedua, karena ini pembahasan tentang kitab masing-masing, jadi hanya khusus misalnya Pak Wahyu ya khusus membawakan Alkitab, dan Saudara Farhan pun sama khusus membawakan Al-Quran. Di sana kita akan bisa kembali, kita tahu track ke kitab suci. Silahkan saya kasih waktu Pak Farhan untuk berdoa dulu. Setelah itu nanti Pak Wahyu Ilahi untuk berdoa. Ya. Berdoa langsung opening statement kali ya Pak ya, biar ringkas ya. Langsung opening statement gitu aja ya. Berdoa langsung opening statement gitu ya, 5 menit ya. Ya Pak Wahyu ya, biar singkat. Oke, terima kasih kepada channel R3 Batu yang telah memberikan tempat kepada kita untuk melakukan sebuah dialog atau diskusi tentang bagaimana kitab suci berkorelasi dengan sains ya. Saya terima kasih sekali sudah diberikan waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Topik kita kali ini adalah bagaimana kitab suci dikorelasikan dengan sains. Sebagai kitab suci adalah sebagai sebuah panduan bagi umat agama masing-masing. Sebagai kitab suci tentu harus terus berkorelasi dengan perkembangan zaman. Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu adalah Maha Tahu, Maha Segala, Maha Skenario segala yang ada di alam semesta ini dari awal maupun dari akhir. Sehingga kitab suci harus tetap selalu komprehensif, selalu linier dengan ilmu pengetahuan maupun dengan kehidupan manusia sampai kelak di akhir kiamat. Nah, mari kita uji topik kita kali ini tentang sains dan kitab suci. Apakah kitab suci kita mampu untuk terus update
tentang kehidupan alam semesta, kehidupan dunia, kehidupan manusianya, bagaimana kitab suci menjadi rujukan atau panduan buat kita menemukan sebuah kebenaran hidup. Karena apa? Kitab suci adalah sebagai panduan. Tanpa panduan kita akan hidup bagaikan mimpi. Artinya ketika kita ada panduan, kita tahu arah mana yang kita tuju. Saya selalu menganalogikan Al-Quranul Karim adalah sebagai sebuah mercusuar di dalam lautan, samudra. Ketika kita di dalam lautan yang gelap penuh ombak, kadang kita mungkin tersesat, kadang arah kita tersesat. Tetapi jika ada panduan mercusuar di sana, kita akan bisa kembali. Kita tahu track kembali untuk kepada jalan yang benar. Itulah analogi saya, mungkin analogi penemuan saya, nggak ada di Google, bahwa kitab suci adalah sebuah panduan yang bagaikan mercusuar di sana, menunjukkan arah mana kita berjalan, arah mana kita hidup, arah mana tujuan kita kelak di akhir zaman atau di kematian kita. Karena setiap manusia pasti akan mati. Nah, jika kitab suci adalah sebagai panduan, harus terus berkorelasi, berkontribusi, dan terus terkonfirmasi kebenarannya berdasarkan hal-hal yang bersifat induktif maupun deduktif. Induktif tentu semua umat beragama, Pak Wahyu mengimani kitabnya, saya mengimani kitabnya sebagai kitab yang benar. Itu adalah pemahaman induktif. Tetapi bagaimana pemahaman yang bersifat deduktif atau universal yang dipahami, harus ada parameter. Seorang penulis John Clark mengatakan bahwa sebuah kitab suci ketika merujuk kepada sebuah kebenaran yang bersifat universal harus bisa diuji ilmu-ilmu, baik dari ilmu matematika maupun ilmu sains. Kenapa? Karena sains di sini bersifat universal. Tidak ada sains yang melibatkan agama. Sains adalah segala sesuatu yang bersifat universal, penemuan-penemuan dari para ilmuwan. Mungkin sains tidak bersifat statis, tapi bersifat berkembang. Sebagai suatu contoh, ketika Ptolemeus menemukan sebuah teori geosentris, diakui sebagai sebuah kebenaran mutlak dari gereja, sehingga pemahaman ini dianggap sebagai sebuah doktrin. Ketika ada ilmuwan bernama Galileo Galilei atau Copernicus menemukan bahwa sebenarnya bukan geosentris, bukan bumi sebagai pusat tata surya, tetapi matahari, dua orang ini mengalami sebuah persekusi oleh gereja. Sehingga hal ini jangan sampai terjadi lagi. Karena apa? Ternyata terbukti teori geosentris ternyata salah. Yang benar adalah teori heliosentris, yaitu bumi yang mengitari matahari. Sehingga ilmu pengetahuan harus tetap terkorelasi dengan ayat suci. Karena jika salah kitab suci menafsirkan ilmu, akan terjadi sebuah kejadian masa lalu yang dialami oleh Galileo, dialami oleh Bruno, dialami oleh Copernicus, yang mengalami persekusi bahkan hukuman yang sangat kejam dari pihak gereja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sebenarnya waktu. Oke, para Iwan Villa, itu tadi opening statement dari saya. Saya coba membawa ranah diskusi ini coba ke ranah yang lebih spesifik, yaitu ranah tentang bagaimana mengkorelasikan, mengkomparasikan ayat suci Al-Quran dengan sains. Di sini saya jelas membawakan sebuah prolog atau opening statement, membawa sebuah kesalahan. Jika ada kesalahan penafsiran dari kitab suci terhadap ilmu pengetahuan dan ini dibakukan ke dalam sebuah doktrin agama, ya, ini akan sangat berbahaya. Bagaimana terjadi sebuah peristiwa yang sangat memilukan yang dialami oleh seorang ilmuwan yang luar biasa, yaitu Galileo Galilei, Bruno, juga Copernicus. Bahkan seorang Stephen Hawking pernah mengatakan, Albert Einstein pernah mengatakan bahwa yang dialami oleh Galileo Galilei ini sangat menjadi malapetaka dalam dunia ilmu pengetahuan, sehingga pada tahun 1990 secara resmi gereja melalui paus meminta maaf dan merehabilitasi nama Galileo Galilei. Nah, para Iwan Villa, saya mencoba di opening statement ini untuk lebih secara spesifik menggiring bukan ke dalam ranah teologis, tapi bagaimana membandingkan, mengkomparasikan mana yang lebih layak dinilai secara universal atau secara sains, Al-Quran ataupun Bible. Mari kita dengarkan opening statement dari pihak Kristen yang diwakili oleh Wahyu Ilahi. Itu masih ada 30 detik ya, tapi tidak apa-apa ya, masih ada setengah menit.
Ya, berikutnya Pak Wahyu Ilahi, silakan untuk berdoa sekaligus untuk prolognya. Ya, tes suara bagus ya Pak ya? Ya, bagus Pak Wahyu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami boleh berdiskusi dengan saudara terkasih kami Farhan dan juga bisa mengedukasi seluruh pemirsa yang ada di channel YouTube ini. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang kami sampaikan adalah itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan berdoa. Amin. Ya, berbicara kitab suci, tentunya kita akan berbicara data dan fakta. Ada data yang menyertai sebuah kitab suci. Kitab suci jika dikatakan kitab suci tetapi tidak memiliki data yang lengkap, data yang komprehensif, maka tidak bisa dikatakan kitab suci. Apalagi kitab suci mengutip kitab orang lain. Itu adalah sebuah kitab suci yang tidak bisa berdiri sendiri, atau kitab suci yang tidak memiliki integritas. Oleh karena itu, berbicara tentang kitab suci, mari kita berbicara data yang tertulis sesuai di dalam kitab masing-masing. Jika kitab suci itu menyebutkan tentang penciptaan, mari kita uraikan penciptaan secara struktur dan sistematis. Karena kitab suci itu harus tertulis, terstruktur, dan sistematis. Jika kitab suci itu tidak sistematis, maka itu bukan kitab suci. Kemudian kitab suci harus memiliki data, baik secara historical, ataupun sains, ataupun geografi. Itu harus kita bisa tunjukkan. Menyebut kata, nama seseorang, nama tokoh dalam kitab suci harus bisa menunjukkan data itu tertulis di mana secara komplit dan lengkap. Jika tidak bisa menunjukkan itu, kita sebut bahwa kitab itu hanya kitab pendongeng atau kitab yang tidak memiliki data atau fakta yang benar. Berbicara tentang sains, sains adalah bagian terkecil dari apa yang sudah Tuhan berikan. Ya, sains itu adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang sudah Tuhan sediakan. Sains meneliti untuk mengenali betapa Tuhan itu Tuhan yang benar. Segala ciptaannya bisa diteliti melalui sains. Jadi sains tidak ada korelasi dengan kitab suci. Sains adalah hak individu dari setiap orang yang memiliki pikiran dan meneliti betapa Tuhan itu besar, betapa Tuhan itu ada melalui ciptaannya. Sains membuktikan bahwa Tuhan itu ada melalui ciptaannya, bahwa Tuhan itu detail dan Tuhan itu benar. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan sains atau ilmu pengetahuan? Yaitu aktivitas berpikir yang meliputi tentang sistematika perilaku yang terstruktur atau pengetahuan tentang bidang yang sudah tersedia, yang sudah Tuhan ciptakan. Itulah ilmu tentang sains secara holistik. Ya, kalau kita masuk ke secara holistik, sains itu adalah ilmu atau kumpulan pengetahuan berdasar dari sumber yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah ada, dirumuskan dalam bentuk teori, dalam bentuk penggalian, ya, dan itu disampaikan secara sistematik dan disepakati bersama. Jadi sains itu adalah bagian terkecil dari sebuah ciptaan. Ya, saya sangat menghargai sains, karena dengan sains saya mengenal Tuhan saya. Dengan sains saya bisa membuktikan bahwa Tuhan itu benar. Tetapi dasar dari sains adalah kitab suci. Harus terstruktur, harus membuktikan data yang valid. Tidak boleh mencontek kitab lain. Jika kitab suci itu sudah mengambil data orang lain, kitab orang lain, maka sains pun dia akan menjadi sains yang bias, yang tidak bisa berdasar karena dia hanya mengutip dan seterusnya. Oleh karena itu, dasar dari sebuah pengetahuan, dasar dari sebuah iman itu adalah kitab suci. Karena kitab suci sudah menyediakan semuanya. Pikiran manusia hanya untuk meneliti, membuktikan. Karena sains itu banyak bidang. Mau bidang ekonomi, politik, ya, arkeolog, dan seterusnya. Jadi sains itu hanya membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Bukan mengatakan bahwa sains itu Tuhan mengikuti sains, tetapi sains itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Oleh karena itu, dalam pemahaman kitab suci dan sains,
adalah dua definisi yang harus kita bedakan. Waktu 30 detik lagi. Oke, jadi seperti itu. Mari kita tunjukkan data. Jika kita tidak bisa menunjukkan, hanya ngomong, maka kita disebut orang yang tidak waras. Karena apa? Kita ngomong tanpa ada data yang valid di dalam kitab suci masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Nah, itu para Ivan Villa, opening statement dari Pak Wahyu Ilahi. Saya sebenarnya agak sedikit terkaget-kaget ya dengan opening statement yang sebenarnya tidak sesuai dengan topik. Dia mengatakan bahwa sains itu hanya kecil bagian dari ilahi. Ya, kita tahulah semua yang maha besar itu adalah Allah, Tuhan. Semuanya tahu. Tetapi sains itu adalah sebagai parameter kebenaran di sini, parameter yang merujuk kepada kebenaran. Jadi artinya di sini sangat saya sangat sedikit kaget opening statementnya seperti itu. Saya berharap opening statement lebih tajam ke ranah sains ya. Tetapi saya mencoba setelah mendengarkan opening statement dari Pak Wahyu Ilahi, mencoba untuk tetap berbaik sangka, tetap berekspektasi tinggi. Oke, mungkin nanti penjabarannya lebih kepada topiknya, langsung kepada konteks ketika terjadi tanya jawab. Oke, para Ivan Villa, kita lanjutkan lagi videonya ya, langsung kepada ketika saya nanti bertanya. Terima kasih Pak Wahyu, masih sisa 10 detik. Oke Pak Farhan, mulai dari bisa di share screen saja ayatnya di mana Bapak, supaya pemirsa juga teredukasi. Oke, saya share screen-nya. Berbicara tentang tampil. Surat Al-Furqan di apa tuh? surat Di Al-Furqan ayat 59. Surat berapa? Saya kurang hafal kalau nomor-nomornya. Tapi surat Al-Furqan ayat 59 ya. Oke. Oh, 59 surat 59 Al-Asr. Bukan. Surat Al-Furqan ayat 59. Suratnya Al-Furqan. Oke, Surat berapa ya Furqan ya? Sebentar ya. Al-Furqan surat berapa ini kira-kira? Itu tutup. Nah, ya. Sebentar ya, naik tadi. Naik lagi tadi. Saya kenapa ya? Oke, ya itu. 25, surat 25. 59. 59. Oke. Ya. Ya, silakan. Oke, waktu mulai ya Farhan ya. Sekarang ya. Oke, silakan dimulai. Ya, di situ dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat saya ini langsung bahasa Indonesianya. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars atau singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Saya jelaskan ya. Sebenarnya ada penjelasannya lebih spesifik di tulisan sip. Saya jelaskan ya, ada diagramnya sebenarnya, mana berkaitan dengan ayat lain. Tapi coba saya jelaskan ayat 1 saja dulu. Nanti kirian kedua saya tampilkan ayat lagi, bahwa alam semesta ini diciptakan dalam 6 masa. Apa maksud 6 masa ini? 6 masa adalah ada penciptaan itu dimulai bagaimana ya, itu ada di surat Ankabut. Nanti saya keluarkan dulu ya, nanti saya ini jangan dikeluarkan dulu. Di surat Ankabut dikatakan bahwa semesta ini diciptakan dari Tuhan atau dari dari kabut yang menggumpal, menyatu, dan lama-lama mengeras, dan akhir. Halo? Kok suaranya pelan? Sehingga materi itu terpecah menjadi pecahan-pecahan sehingga menjadi semesta ini. Kalau kita kaitkan dengan surat Al-Ankabut tadi yang dikatakan bahwa tahukah kalian bahwa langit dan bumi ini adalah sesungguhnya berawal dari satu kesatuan ya, langit dan bumi adalah satu, dulunya menyatu. Ini sesuai dengan teori Big Bang. Nah, gantian pertanyaan saya, adakah
ya, adakah di dalam Bible Bapak, saya tidak mau membantah ya, ini argumen Bapak nanti, adakah di dalam Bapak teori yang sudah disahkan, diakui kebenarannya oleh para ilmuwan, karena saya tidak mau berdiskusi dalam ranah halusinasi, kita langsung kaitkan komparasi dengan apa yang saya bilang tadi, bahwa kitab suci adalah sebagai rujukan, tetapi apakah ada korelasi dan pembenaran dari para ilmuwan? Adakah di dalam Bible Bapak yang menyatakan dulu alam semesta ini dari satu kesatuan, terjadi ledakan dan akhirnya tercipta seperti alam semesta yang saat ini? Ya, itu yang saya tanyakan ayat itu. Dan yang kedua, kalau kita mau menciptakan, saya ini lagi ya, diskusi kita kali ini adalah bukan memaksakan argumentasi. Al-Quran bukan menciptakan urut-urutan seperti di dalam Bible, urut begitu. Tidak, Al-Quran turun berangsur selama 32 tahun. Karena saya trauma. Boleh saya dikasih tambahan 1 menit Pak? Karena tadi agak terputus Pak. Tadi sudah saya tambahin, Oke, para Ivan Villa, tadi sebenarnya saya salah slip lidah ya, bukan 32 tetapi 22 tahun ya. Jadi para Ivan Villa tadi mendengarkan 32, sebenarnya saya slip lidah 22 tahun. Nah, saya selalu langsung membawa ke dalam topik yang benar-benar berkorelasi, karena saya lihat opening statement Pak Wahyu Ilahi ini lebih kepada merujuk kepada ranah teologis, ranah keimanan. Saya mencoba untuk menarik kembali ke dalam topik yang memang disepakati, yaitu tentang komparasi Al-Quran, Bible dengan sains, dengan langsung membawa kepada masa penciptaan ya, masa penciptaan, karena mereka yang meminta awalnya dari penciptaan dulu. Moderator mengatakan bagaimana penciptaan. Oke, langsung saya kasih dari surat Al-Furqan tadi ya, ayat 59, bagaimana bumi ini diciptakan, semesta ini diciptakan dalam 6 masa. Dan ini sesuai dengan korelasi bagaimana ternyata sampai terjadi makhluk hidup, sampai ada makhluk hidup di dalam bumi ini dibagi dalam 6 masa. Ini sesuai dengan teori Big Bang ya. Ada teori nanti, teori pecahan benua segala, dan itu pengembangan dari teori Big Bang ya, para Ivan Villa. Nah, saya mencoba untuk membawa ke sini supaya tidak lagi ditarik-tarik lagi ke ranah keimanan saja, teologis saja, karena ini akan sulit nanti kalau sudah masuk. Makanya saya coba tarik lagi topik ini kepada Pak Wahyu supaya dia langsung secara spesifik menjawab, ada nggak ayat seperti itu di dalam Bible? Tetapi ternyata saya kecewa. Jawabannya ternyata malah membawa dalam kitab Kejadian ayat 1 secara berurutan dan tapi nggak apa-apa, kita saksikan dulu para Ivan Villa. Para Ivan Villa bisa menilai sendiri nanti ya. Silakan. Saya tambahin. Oh gitu, oke deh, nanti saya sambung lagi. Oke, itu saja pertanyaan saya Pak Wahyu. Kalau kita kaitkan dengan penemuan teori Big Bang yang dikorelasikan, konfirmasi kebenaran oleh para ilmuwan bahwa semesta ini berawal dari satu kesatuan, adakah di dalam Bible Bapak seperti? Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak Wahyu. Ya, di dalam kitab kita, kitab suci itu harus menjelaskan secara runtut, terperinci, terstruktur, ya, tidak satu-satu seperti ini. Maka kita akan membuktikan mana kitab suci yang memiliki data valid. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 1 jelas dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan kepadanya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu ada siang dan gelap itu ada malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama penciptaan. Hari pertama, berbicara hari dalam bahasa aslinya adalah Yom. Ya, hari Tuhan berbeda dengan hari manusia. Oleh karena itu, di dalam kitab suci Alkitab, ya, tentang hari penciptaan itu tidak ada yang namanya teori Big Bang. Teori itu hanyalah rekayasa manusia untuk mengenali penciptaan Allah. Tetapi penciptaan Allah di dalam Alkitab kita sudah jelas. Hari pertama Tuhan menciptakan, hari kedua, dan seterusnya sampai penciptaan kepada manusia. Itulah dasar dari segala ilmu pengetahuan, itu sumbernya harus dari Alkitab. Data-data secara sains, secara ilmu pengetahuan itu adalah bagian terkecil manusia untuk mengenali ciptaan Allah. Oleh karena itu, dalam penelitian pun dalam ilmu pengetahuan, maka bersumber harus secara runtut dan terperinci. Jika Alkitab, kitab suci tidak bisa menjelaskan tentang hari penciptaan, bagaimana prosesnya secara detail, maka asumsi yang kemudian menganggap menggunakan narasi-narasi ilmu pengetahuan itu kita abaikan. Oleh karena itu,
Alkitab secara detail menciptakan bagaimana firman Tuhan menciptakan alam semesta itu beserta isinya. Dan pertanyaan saya juga kepada Bang Farhan, ya hari keberapa Tuhan menciptakan terang itu, hari keberapa Tuhan menciptakan Tuhan, dan hari keberapa Tuhan menciptakan manusia? Tentunya di sini jelas di dalam Alkitab diterangkan di ayat 23, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirman Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk dan yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak itu, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Oleh karena itu, tentunya dalam hal penciptaan kita harus mempelajari. Kitab suci harus mendetailkan dengan jelas, supaya kita tahu mana itu kitab suci yang terstruktur, rapi, ya. Kalau dikatakan kitab itu sempurna, tentunya dia bisa menjelaskan saat kapan penciptaan itu terjadi sampai pada penciptaan manusia. Terima kasih. Oke, para Iwan Villa, dia bertanya Pak Wahyu Ilahi tentang penciptaan alam semesta sampai manusia. Ya, di sini saya langsung membawakan bagaimana alam semesta yang saya bilang tadi. Nanti saya jawab dari ayat suci Al-Quran yang menerangkan bahwa alam semesta ini berawal dari asap, ya, yang menyatu, ya. Nanti kita dengarkan para Iwan Villa bagaimana saya menjawab dan terkorelasi dengan pertanyaan Pak Wahyu Ilahi. Jadi urut-urutan. Saya tadi membawa Al-Furqan 59 dengan menerangkan bahwa alam semesta ini diciptakan dalam 6 masa. Yang masa pertama adalah penciptaan, bagaimana alam semesta ini diciptakan, yaitu dari asap, dari gumpalan asap yang menyatu, yang materi satu itu yang meledak, yang akhirnya disebut sebagai teori Big Bang. Dan ini selaras dengan teori teori Big Bang itu, ya, yang ditemukan oleh Stephen Hawking, ya. Oke, para Iwan Villa, mari kita saksikan jawaban saya. Waktu masih 2 menit. 2 menit. Ya. Ya. Baik. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, tadi sudah saya katakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah aktivitas berpikir seseorang untuk meneliti, untuk mengejar, untuk mengetahui karya Tuhan. Ya, bukan berarti kemudian mencari, mencocokkan harus seperti apa, seperti ini dan teori-teori itu. Karena firman Tuhan jelas, teori ini terbantahkan dengan adanya penciptaan yang pertama. Bagaimana kita bisa membandingkan pikiran Allah dengan pikiran manusia? Tentunya pikiran Allah lah yang paling benar. Itu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wahyu. Sebenarnya masih ada 1 menit ya, tapi tidak apa-apa. Oke. Mau dilanjut atau ganti ke Pak Farhan, Pak Wahyu? Cukup. Atau begini ya, Pak Farhan, mungkin kalau kita membacakan dalil itu di pos, baru penjelasan berjalan, itu gimana Bang Farhan? Enak nggak tuh? Ya, sebenarnya saya juga saya sebagai moderator ingin memberikan satu pengertian. Jadi supaya audien itu melihat ayat-ayatnya harus dibacakan dulu, ya. Ayat-ayatnya dibacakan dulu, baru nanti diberi penjelasan, ya, supaya audien itu lebih tahu isi firman Tuhan atau isi kitab masing-masing itu apa. Jadi bukan hanya satu argumen atau satu pembicaraan yang di luar, ya, artinya di luar kitab, ya. Karena kita ingin tahu, ya, masing-masing kitab itu memberikan penjelasan dengan dirinya sendiri, artinya dengan kitab itu sendiri atau dengan firman itu sendiri. Jadi kalau bisa dibacakan dulu ayat-ayatnya apa, baru diterangkan. Itu yang pertama, ya. Jadi supaya audien, khususnya pemirsa, itu bisa menilai dan tahu, oh isi kitabnya seperti apa sih, nah seperti itu. Nah, berikutnya kita akan lanjut kalau tadi alam semesta, ya. Jadi tidak perlu ada perbantahan bahwa tadi di dalam penjelasan Pak Farhan bahwa bumi diciptakan berawal dari
segumpal awan ya, yaitu langit Asap, Pak. Asap. Oh ya, Asap. Pak. Oke, Boleh Pak, saya langsung teruskan Pak biar enggak ini. sebentar. Quran surat Al-Fus. Oh ya, oke, silakan. Oke, jadi supaya nanti Audin lebih tahu ya. Jadi ini saya kasih pengertian dulu. Artinya pengertian pertama tadi udah bukan kesimpulan ya, tapi yang dibawakan Pak Farhan bahwa Al-Quran penciptaan bumi dan langit dulunya satu ya, dari asap ya tadi ya, yang bergumpal terus terpisahkan. Makanya saya mau urutkan Pak. Oke. Sedangkan di Alkitab firman Tuhan bukan seperti mohon maaf Pak, kalau bisa jangan dikonklusikan dulu Pak, biar nanti terakhir. Saya hanya memberikan satu pengertian sedikit aja, tidak mengkonklusikan ya. Nah sekarang Pak Farhan bisa tunjukkan ayatnya sebelum memberikan penjelasan. Maksudnya seperti ini. Oke. Quran surat Al-Fusilat ayat 11. Oke, sebentar. Gimana Pak Wahyu? Ya Pak Bang Farhan ya, kalau memang kan ini kita berbicara kitab suci dulu ya. Ketika Bang Farhan tadi menyampaikan andekan itu tadi teori Big Bang, apakah teori Big Bang itu ada di kitab suci Bapak? Kalau tidak, nanti kita di dalam diskusi berikutnya tentang ilmu pengetahuan, kan begitu. Makanya tadi sudah sebentar Pak, karena ini kan topiknya sebenarnya global ya, bukan hanya penciptaan ya. Jadi nanti akan saya bawa ke ini, tapi saya akan bawakan dulu, saya akan membuktikan apa yang saya ucapkan, saya tidak tanpa dalil, yaitu tentang bagaimana ya. Tolong tunjukkan Quran surat Al-Fusilat ayat 11. Ya, oke. Sebelum dimulai sekali lagi saya katakan ya, supaya lebih tertib. Jadi masing-masing menunjukkan ayat ya. Ini tentang kejadian dulu ya, alam semesta. Setelah itu nanti kalau ada waktu tentang penciptaan manusia. Ya, ini 2 poin ini aja yang penting ya. Oke, silakan Bang Farhan, mulai lagi ya waktu. Pak, ayat berapa? Ayat 11 Bu. Ini belum saya hitung, tenang aja Farhan. Oke, siap. Oke, mulai terhitung. Ya, mulai Farhan. Oke, sudah. Ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit. Nah, ini mulai penciptaan langit Pak ya. Penciptaan langit tadi saya sudah bilang 6 masa. Di Bapak 6 hari. Kita 6 masa Pak ya. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Kembali kepada teori. Katanya tadi bilang bahwa teori itu hanya sekedar teori. Saya mengatakan Bapak harus banyak literatur tentang sains ya. Memang teori adalah teori, tetapi teori itu sudah diakui sebuah kebenaran mengikuti majority consensus ilmuwan ya. Dan tadi pertanyaan saya jelas tidak terjawab. Apakah ada dari Bapak bahwa alam semesta ini dulu dari satu kesatuan seperti teori Big Bang ya? Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah ke kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka atau terpaksa keduanya kami datang dengan suka hati. Jadi langit itu dulu dan bumi bersatu, artinya dari satu kesatuan. Ya, samawati wal ard ini makna jamak. Kalau ada yang bisa bahasa Arab, itu artinya adalah semua yang ada di semesta ini. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang kita baca tadi 6 masa, makanya saya berurut Pak ya. Tadi 6 masa dulu. Penciptaan langit dan bumi itu dari mana? Semesta ini tercipta dari satu kesatuan dan berawal dari Tuhan dalam bahasa Arab, atau asap. Gumpalan-gumpalan asap kabut itu menyatu, seperti persis teori dari Stephen Hawking. Sekarang Bapak tadi bawa surat Kejadian. Saya belajar sekolah ya tentang fisika, tentang biologi. Saya belum pernah menemukan sebuah teori. Nama saya itu dijelaskan dulu ayatnya, Far. Para Iwan Villa, mulai. Saya tidak tahu kenapa selalu kalau di channel Kristen itu kalau diskusi selalu seperti itu. Tidak membiarkan untuk para debaternya, para peserta diskusi itu untuk mengelaborasi argumentasinya sendiri. Selalu ikut campur seperti ini. Ini yang sangat saya sayangkan ya para Iwan Villa ya. Beda di channel Muslim ya, yang bagaimana ketika memberi ruang yang sangat luas ketika memang diskusi yang ada timer, biasanya diberi ruang yang luas. Contoh di SDN ya, di MMCI, bagaimana kalau memang timer diberi keleluasan untuk mengelaborasi sebuah argumen. Tetapi ini saya baru bicara dipotong. Terus terang ya para Iwan Villa, bagi yang pernah berdiskusi di ruang seperti ini, terdistract. Ya, apa yang ada di otak kita, kepala kita kadang-kadang terdistract oleh sesuatu hal yang sebenarnya harusnya nggak diucapkan dulu gitu ya. Tapi saya mencoba untuk terus bersabar. Tapi kita lihat ya para Iwan Villa. Tapi
apa ya? Pada hakikatnya sih baik sebenarnya ya. Channel ini lebih baik lah ya, lebih baik daripada channel yang kemarin dibom-bom ya. Selama 2 hari berturut-turut, ini lebih baik dalam mengatur ya dan menghormati peserta walaupun masih ada seperti ini. Oke, Pak Revan Villa, kita lanjutkan. Nama saya itu apa saja? Nama sebentar Pak, moderator sebenarnya nggak boleh masuk. Nama saya sudah saya tunjukkan tadi ayatnya Pak. Al-Furqan tadi sudah Pak. Itu nama saya tadi sudah dijelaskan. Mohon maaf Pak moderator. Saya itu apa supaya pendengar lebih tahu? Sebentar Pak. Nanti itu pertanyaan saya Pak Slamet. Sebentar Pak. Ini makanya saya Bapak. Nah, ini akan mendistract. Jelas suasana seperti ini akan mendistract konsentrasi para debater yang lagi menerangkan ya. Jadi saya tadi sebenarnya juga agak terdistract ya, tapi saya mencoba untuk tetap fokus walaupun memang tidak mudah dalam kondisi seperti ini ya. Pak Revan Villa, mari kita lanjutkan. Saya selalu kenapa Bapak moderator gak boleh untuk ikut mewarnai Pak. Artinya biarlah nanti diskusi mau arah kemana. Lanjut. Ya, gak boleh seperti itu ya Pak ya. Nanti akan jadi terdistract nanti ya. Jadi nama masa tadi sudah saya kasih. Awalnya kita bawa 6 masa ya. Bapak 6 hari, sama-sama 6. Apakah masuk akal 6 hari dan 6 masa? Masa itu bisa ribuan tahun, miliaran tahun. Artinya ada 6 masa ya. Masa pertama penciptaan alam semesta di mana? Di Quran surat Al-Fussilat ayat 11 yang tadi saya jelaskan. Apa penciptaan alam semesta ini? Dulu semuanya ini bersatu. Langit dan bumi ini semuanya satu Pak. Ya. Satu, dari satu kesatuan sesuai teori Stephen Hawking. Cek banyak di Google teori-teori itu ya. Dan dari asap, cek di Google, dari materi-materi itu, nitrogen, hidrogen ya Pak ya. Kalau Bapak tadi bawa kejadian 1 ya, saya selama belajar di sekolah mungkin saya ngantuk mungkin, tapi saya tidak pernah menemukan ada tumbuhan yang bisa hidup sebelum matahari diciptakan. Dan di dalam kejadian, boleh kita mengatakan terstruktur, tapi sebuah cerita dongeng anak-anak pun ceritanya terstruktur. Tetapi apakah benar dan salah bisa kita buktikan? Ada. Saya meminta bukti dari ilmuwan yang mengatakan tumbuhan bisa hidup tanpa sinar matahari. Bagaimana menjelaskan tumbuhan hidup tanpa sinar matahari? Ingat, kita sains. Jangan iman, katakan oh Tuhan bisa bergerak apa? Itu bukan ranah diskusi kita. Dan diskusi adalah sains. Temukan literatur manapun, tolong nanti dikasih literatur artikel dari ilmuwan yang bisa mengatakan tumbuhan hidup. Sebentar, mohon maaf ya, agak terputus. Tumbuhan hidup bisa dari tanpa matahari. Artikel yang jelas ya, mohon Pak Wahyu, jangan ranah iman, tapi karena ini korelasi dengan sains itu berhubungan dengan ilmuwan. Ada ilmuwan yang bisa mengatakan tumbuhan hidup tanpa sinar matahari dan tanpa adanya matahari. Jadi saya minta literatur yang jelas, kalau bisa dari sumber yang terpercaya. Kita bisa mengatakan wah ini ceritanya terstruktur bisa. Saya pun bisa bikin cerita terstruktur. Tetapi apakah cerita saya benar atau salah? Ataukah itu hanya sekedar dongeng? Bukan masalah terstruktur atau enggak, tapi kontekstual secara hermeneutika. Menginterpretasi secara kontekstual itu lebih jelas dari semiotika, tanda-tandanya. Nah, saya uji hermeneutika dan semiotika Bapak. Kejadian 1, adakah matahari ya tumbuhan diciptakan sebelum matahari? Tolong beri penjelasan ada tumbuhan yang bisa hidup tanpa sinar matahari. Yang pertama itu. Yang kedua, ada sinar matahari belum ada, katanya sudah ada terang dan ada malam. Pak, teori tiap terang dan malam itu adalah berputarnya rotasi bumi dan matahari pada porosnya ya. Itu pertanyaan saya. Tunjukkan bukti ada siang dan malam. Ini kata-kata siang dan malam loh, bukan terang aja, siang dan malam. Tunjukkan teori siang dan malam tanpa adanya matahari dari para ilmuwan. Saya bilang ada sains dikorelasikan dengan ilmuwan. Jangan iman. Kalau iman kita tutup saja diskusi, karena diskusi kita tentang sains. Ada ilmuwan yang mengatakan bahwa ada siang dan matahari, ada siang artinya ada hari, siang dan malam. Saya tambah 15 detik. Oke, terima kasih moderator. Jadi saya minta literatur. Kalau Anda nanti minta literatur yang mengatakan bahwa sains berkesinambungan dengan Al-Quran, saya akan berikan literatur dan artikel. Bapak juga saya kasih, tolong untuk tunjukkan ada tumbuhan yang bisa hidup tanpa matahari, artikel.
Pak ilmuwan yang mengatakan dan ada siang dan matahari, artinya sudah ada hari tanpa berputarnya matahari dan bumi. Silakan. Terima kasih. Nah, para Ivan Villa, saya langsung menukik tajam kepada topiknya, yaitu bagaimana dia menjelaskan di dalam kitab Kejadian 1, matahari diciptakan belakangan, yang awalnya adalah tumbuhan lebih dahulu. Saya meminta bukti secara komprehensif data-data yang ditunjukkan bahwa ada tumbuhan yang hidup tanpa sinar matahari, tanpa ada matahari sama sekali. Ternyata dia nanti menjawabnya tidak ada dan tidak malah berputar-putar tentang keimanan. Padahal sudah saya cegat di situ, jangan pada ranah iman. Kalau ranah iman udah selesai aja diskusinya. Karena topik kita jelas adalah Al-Quran Bible dikomparasikan dengan sains, ya. Dan yang kedua pertanyaan saya adalah siang dan malam. Jelas di situ siang dan malam lebih dulu ada sebelum matahari diciptakan. Padahal teori siang dan malam itu ada ketika matahari berputar pada porosnya dan bumi berputar pada jalurnya, ya, berotasi pada jalurnya. Nah, para Iwan Villa, mari kita lihat jawaban dari Wahyu Ilahi yang keluar sama sekali dari ranah sains atau topiknya malah menuju ranah keimanan lagi. Baik, ya, Bang Farhan. Ya, Bang Farhan. Udah ya, saya ya Pak ya. Ya, silakan. Mau buka dulu atau langsung? Silakan. Langsung aja ya. Mulai. Ya, Bang Farhan, jadi Qur'annya tidak bisa menjelaskan, justru lewat teori, ya, teori Big Bang yang menjelaskannya. Ya, jadi kalau kami sejak awal semua lewat Alkitab. Jadi Al-Quran tidak bisa berdiri tanpa pikiran manusia. Satu. Jangan ketawa. Anda menjelaskan, saya nggak pernah ketawa. Saya sorry. Coba diam dulu Bang Farhan ya, saling menghargai. Ya, oke, saling menghargai Bang Farhan. Kita kan ini berdiskusi ya, biar audiens yang melihat. Sumpah saya lupa untuk mute Pak, mohon maaf benar. Oke. Ya. Saya bukan seperti itu Pak. Pak Wahyu tahu lah karakter saya lupa mute. Mohon maaf. Ya. Baik ya. Di dalam Kejadian 1 semua terstruktur bagaimana Tuhan menciptakan. Hari tadi sudah saya katakan. Hari pada yang ditentukan pada tulisan Alkitab, bahasa aslinya Yom. Yom artinya hari Tuhan berbeda dengan hari manusia, karena pada waktu penciptaan itu belum berlaku kalender Gregorian. Tentunya itu berbicara cara berpikir Allah, dan itu cara Allah menentukan melalui kitab Musa. Dan berbicara kalau bertanya kepada ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan sejak awal saya katakan itu bagian terkecil dari karya, ya, bagian terkecil dari apa yang sudah Tuhan sediakan. Ilmu pengetahuan itu adalah pikiran manusia, nggak mungkin bisa dibandingkan dengan pikiran Allah. Jadi Allah telah mengerti semua apa yang Dia perbuat, ya. Satu. Yang kedua, kalau Bang Farhan bertanya tentang tunjukkan pada kami secara sains bagaimana tumbuhan bisa hidup tanpa ada sinar matahari. Jangan dihubungkan dengan sains. Baik, saya juga akan tidak itu. Tetapi saya harus berkata jujur. Bagaimana manusia bisa ada tanpa ada persetubuhan laki-laki dan perempuan? Tetapi Tuhan menyatakan Adam diciptakan dengan kuasa Allah. Jangankan tumbuhan, manusia saja Tuhan bisa ciptakan kok. Ya, jadi Alkitab bisa menjelaskan dirinya sendiri tanpa sains. Bagaimana sekarang saya tanyakan pada ahli kedokteran sains, bagaimana manusia lahir tanpa ada persetubuhan, tanpa ada sel telur dan sel sperma? Membuktikan bahwa Alkitab itu bisa melampaui pikiran manusia. Sains itu hanya meneliti pikiran kecil, ya, remah-remah dari karya yang besar Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Maka Alkitab, Tuhan menunjukkan kuasanya, bahwa dengan kuasanya Dia bisa menciptakan segala sesuatu yang gak mungkin bagi pikiran manusia. Tuhan bisa nyatakan, tunjukkan pada kami di Qur'anmu Tuhanmu menciptakan Adam dan Hawa, Adam saja tanpa Hawa, Adam dari persetubuhan.
Kalau saya korelasikan dengan sains, siapa yang menyetubui kemudian Adam lahir? Pertanyaan saya kembalikan kepada Anda. Kalau Anda mau menolak kuasa Tuhan, silakan jawab, Pak. Quranmu menciptakan manusia pertama sesuai sains yang kamu bangga-banggakan itu, siapa yang bersetubuh dengan melahirkan Adam? Kalau kamu mengingkari kuasa Tuhan. Ya, mungkin bisa. Oke, sudah. Ya, silakan Farhan. Silakan, Bang Farhan. Pakai data. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, para Iwan Villa, saya kembali apa yang dibawa oleh Pak Wahyu Ilahi ini keluar lagi dari topik, yaitu tentang sains. Dia membawa lagi ke ranah keimanan. Bagaimana mungkin kalau kamu cuma menanyakan seperti itu, apa tumbuhan hidup tanpa matahari? Tuhan aja bisa menciptakan Adam tanpa persetubuhan. Ini masuk ke ranah keimanan lagi. Saya padahal coba mengkomparasikan antara Al-Quran, Bible dengan sains. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Bagaimana ada tumbuhan yang diciptakan sebelum ada matahari? Bagaimana siang dan malam ada sebelum ada matahari? Tetapi dijawab lagi tentang keimanan. Yang saya heran, udah keluar jauh sebenarnya dari topik, tapi saya mencoba untuk membawa lagi dengan membawa ke dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Saya bawa lagi untuk supaya menarik lagi topik itu ke dalam ranah, ya, ke dalam ranah diskusi yang sesuai topik. Walaupun saya tahu ya, para Iwan Villa lihatin di layar ya, lihat di layar, selalu selalu mereka mencoba membantu. Ya, ayat-ayat dibantu. Ya, para moderator itu di situ, terutama yang timer itu, yang mbaknya ini, ya. Ayat-ayatnya ditampilin, bahkan bisa dilihat lah sendiri di layar itu. Tetapi saya tidak pedulikan, saya tahu tapi tidak pedulikan. Saya tidak mau terdistract dan saya mencoba untuk fokus terus. Ya, untuk fokus terus supaya jangan keluar jalur dan saya bisa membuktikan bagaimana kesempurnaan Al-Qur'anul Karim dalam hal penciptaan ini. Oke, para Iwan Villa, kita lanjutkan jawaban saya. Bersyukurillah ya. Debat kita ternyata hanya keimanan, jadi judulnya nggak pas ya. Imani saja mungkin judul dari topik kita. Saya meminta tadi bukti artikel bukan dalam ranah kekuasaan Tuhan. Kita semua umat beragama pasti meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi seperti saya bilang tadi, ada namanya hermeneutika dan semiotika. Apa itu? Hermeneutika adalah interpretasi secara kontekstual, dan semiotika adalah mengenali secara tanda-tanda. Tanda-tanda kebenaran kitab suci. Kenapa? Kita tidak bisa masukkan ke ranah keimanan. Dan Mbak Wahyu sayangnya membawa ke ranah keimanan ya, ke ranah keimanan. Baik, kalau mau ke ranah keimanan ya, tetapi benar terjadi ternyata tidak ada bukti secara valid dan secara komprehensif bahwa matahari ada tumbuhan yang bisa hidup sebelum ada matahari atau tidak membutuhkan sinar matahari. Itu yang pertama. Yang pertanyaan saya kedua tadi juga tidak terjawab dengan cukup baik ya, yang mengatakan ada hari. Jelas di kitab Bapak mengatakan siang dan malam, artinya ada batasan hari. Padahal matahari belum ada. Ini makanya saya cerita runut bukan berarti adalah kebenaran. Dongeng anak-anak, dongeng kancil nyolong timun pun urut ceritanya. Tetapi apakah itu sebuah kenyataan atau kebenaran? Tidak, itu hanya sebuah dongeng. Nah, kalau kita kaitkan di dalam penciptaan manusia, karena ini ranah keimanan, tentu saya akan membawa ke ranah keimanan, tapi saya sebenarnya jenuh dengan diskusi ranah keimanan ya. Di Al-Baqarah 30, tolong, ketika Allah berdiskusi dengan malaikat dan menyuruh untuk malaikat iblis untuk jin untuk sujud kepada Adam. Moderator untuk Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah 30. Saya pakai HP jadi kurang ini. Bisa minta tolong dibacakan? Ya, saya akan baca ya. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah.
Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf saya karena bawa HP dan saya tidak bisa ini, karena saya di luar kepala saja. Insya Allah ada di dalam kepala saya data-data saya. Ayat itu jelas menyatakan bahwa Adam adalah khalifah. Apa arti khalifah itu? Penerus, pengganti, pemimpin. Sesuai sains lagi bahwa Adam, cek di dalam Britannica, ya Britannica ensiklopedia, bahwa bumi ini sudah berumur berapa? Sudah berumur 5 miliar tahun. Bayangkan ya. Sedangkan usia Adam, ya usia Adam itu baru diurut-urutkan dari Ibrahim diambil, itu baru sekitar 10.000 sampai 15.000 tahun. Masya Allah, Al-Quranul Karim mengatakan bahwa Adam bukan makhluk pertama yang ada di bumi. Tetapi siapa? Tetapi penemuan arkeologi membuktikan ada Pithecanthropus erectus di sana. Yang baru-baru ini malah ada Floresiticus di Florence ya, di Flores ya, ditemukan berapa? Tahun berapa? 150.000 tahun yang lalu. Adam belum ada. Masya Allah, Al-Quranul Karim benar-benar sesuai dengan penemuan arkeologi dan sains. Jadi ketika Anda bertanya sama saya Adam, saya akan bawa ranah ke ke sains lagi. Saya akidah, menurut saya iman itu adalah hak masing-masing. Saya akan meminta pembuktian secara komprehensif yang bersifat universal tanpa parameter. 30 detik ya? Kok cepat ya? Oke, jadi artinya tolong buktikan ya bahwa di dalam Bible Pak Iwan Villa, saya mencatat ya. Tadi saya berbicara dan saya mencoba, jujur gak sih orang ini gitu. Saya mencatat nih, saya lagi mereaction ini, dan saya ketika mulai bicara saya pakai stopwatch di HP saya, dan ternyata saya baru 3 menit 12 detik sudah dibilang kurang 30 detik. Betapa luar biasanya ya kecurangannya. Tetapi saya coba, makanya saya merasa kok sebentar banget ya gitu ya. Merasa sebentar banget, padahal tadi perjanjian ayatnya kalau ditampilkan, kalau lagi baca ayat jangan dijalankan jamnya. Ini sudah saya hitung loh, padahal pas Mbak itu berbicara, dan baru 3 menit 12 detik. Tetapi nggak apa-apa Pak Iwan Villa, semoga kita tidak melakukan hal-hal curang seperti itu ya. Ini sangat luar biasa menurut saya. Kita lanjutkan. Anda, ini sesuai dengan Adam, karena pertanyaan Anda dengan Adam, bahwa ternyata Adam bukan manusia pertama. Ada nggak ayat itu? Karena kesesuaian dengan bukti arkeologis, bahkan Pithecanthropus erectus tertua ditemukan berumur 1,2 miliar tahun yang lalu, dan bukti-buktinya masih ada Pak di museum. Bahkan Bapak orang Jawa silakan datang Pesangiran Pak, di sana Homo sapien itu ada yang berusia 500.000 tahun ya. Silakan buktikan bahwa Adam bukan manusia pertama atau bukan makhluk pertama di dalam Bible Anda. Monggo. Nah, Pak Iwan Villa, saya coba tarik kembali dari ranah keimanan argumentasi Pak Wahyu ini kepada ranah sains lagi sesuai topik. Tetapi kembali lagi, dia langsung lagi membawa ke dalam ranah keimanan lagi. Tapi nggak apa-apa. Nanti ada sesuatu yang saya pikir sangat lucu dan nggak pantas untuk ditanyakan di dalam ranah diskusi yang akademis ini. Oke, kita lanjutkan Pak Iwan Villa. Saya akan bawa terus ke dalam sains, karena saya nggak mau masuk ranah. Saya senang kalau berbicara sains. Tadi Anda suruh saya menunjukkan bagaimana tumbuhan itu bisa hidup tanpa ada sinar matahari. Maka saya ajak komparasi yang sama. Karena sekarang kita berbicara bagaimana tertibnya kitab suci yang teruji bisa membuktikan. Saya akan bertanya kepada Anda sederhana sama saja, ya. Ceritakan bagaimana manusia pertama, kalau di dalam kitab suci kita Adam. Setiap orang, setiap kitab suci yang menyebut kata Adam itu harus memiliki data valid, memiliki data bersumber dari mana. Tunjukkan pada saya Bang Farhan di kitab Anda Adam sesuai kitab Anda. Karena Adam itu tertulis di dalam 5 kitab Musa, di dalam Kejadian. Saya sebutkan di mana. Kejadian mulai dari Kejadian 2,
Tuhan sudah mulai menciptakan yang namanya Adam. Oleh karena itu ketika Anda menyebut kata Adam, Adam itu ada di kitab suci kami, Alkitab Perjanjian Lama yang dinamakan Kejadian 2. Jika Anda berani mengutip, tunjukkan hal yang sama, data yang valid seperti kitab saya. Kalau Anda menyebut Adam tanpa membuktikan ada di kitab Anda ngutip, nyontek, atau ngambil dari mana kata Adam itu. Ya, nanti berbicara sains, berbicara kecil, tadi sudah saya katakan, sains itu hanya pikiran manusia. Bagaimana kita mau membandingkan pikiran Allah? Terlalu mudah bagi saya untuk membaca sains. Kalau mau cocok logi, nyun sewu Bang Bahar. Ya, terlalu mudah bagi saya. Tunjukkan data valid bahwa kitab Anda memiliki struktur dan benar data yang valid. Tadi sudah saya katakan, jika tidak memiliki data, maka saya berbicara kepada orang gila. Orang yang tidak memiliki data ngomong tentang datanya orang lain, memalukan. Tunjukkan pada kami. Saya tunjukkan di dalam, sebutkan di dalam Kejadian 2, Adam, kata Adam itu tertulis. Maka tadi Anda mengatakan kata Adam, tunjukkan di kitab Torah menurut Quran Anda. Itu penting. Jangan mengambil kitab orang lain untuk menjelaskan kata Adam. Memalukan kalau begitu. Saya nanti kalau ngambil kata Musa, ngambil motif di umpamanya nih, ngambil Muhammad di kitab, nyocokin dari kitab satu, saya memalukan, itu namanya Bang Pangan. Gentle, jujurlah Pak. Kalau Anda tidak memiliki data itu, katakan, Pak, saya nggak punya data tentang Adam. Nah, kalau nggak ada, kamu ngomong Adam dari mana? Jujur, harus kita jujur. Saya selalu katakan nanti jujur, Pak. Berbicara penciptaan, urusannya dengan Big Bang. Big Bang tidak ada di dalam Alkitab. Alkitab sudah menjelaskan tentang penciptaan secara runut sampai penciptaan manusia. Manusia yang pertama di dalam Adam, tertulis di dalam Kejadian. Jika Anda mengatakan nama yang sama Adam, tunjukkan pada kami Adam yang Anda maksud itu Adam dari mana? Apakah mengutip dari kitab saya atau Anda memiliki kitab sendiri? Tunjukkan pada kami, share screen seperti saya. Buka di Kejadian 2, Bu. Ya, ini dari tadi saya buka, Pak. Ini Kejadian. Ya, silahkan baca di Kejadian 2 itu. Saya tunjukkan seperti ini cara. Nah, para Iwan Villa bisa dilihat. Bahkan Pak Wahyu Ilahi belum meminta ayat Kejadian 2 sudah ditampilkan. Memang mereka sudah, saya tahu mereka pasti sebelum saya datang pasti mereka sudah berkoordinasi, tetapi nggak apa-apa ya. Saya tahu dan itu saya pahami lah ya. Ya, saya pahami. Ini sebagai bukti bahwa memang kita ketika masuk kandang domba, ketika di room domba, kita harus benar-benar siap secara mental maupun secara data. Mari kita lanjutkan para Iwan Villa, ada hal yang lucu. Berdiskusi yang gentle, yang bernalar, beretika, menunjukkan data. Tidak boleh mengambil data orang lain. Saya ingin buka di kitab Anda, Bang Farhan. Nanti bicara sains terlalu di belakang aja, sains itu bagian terkecil. Tadi kan sudah saya katakan, itu pikiran manusia definisinya. Aktivitas berpikir manusia, ilmu pengetahuan atau sains itu aktivitas berpikir manusia. Jauh di bawah kuasa Allah. Tunjukkan pada saya. Anda berani menyebut Adam. Gentle. Oke. Waktunya? Masih ada atau sudah habis, Pak? Waktunya, Pak. Mohon maaf, Pak. Kalau ada, tampilkan, Pak. Kalau nggak ada, katakan. Ya, waktunya dulu. Iya, saya jujur nggak. Kalau nanti tidak ada. Waktunya. Oke, cukup. Cukup. Ya, tunjukkan pada kami. Sejak tadi saya menunjukkan data, Bang. Oke, terima kasih. Semoga Pak Wahyu tidak pingsan. Nabi Adam disebut sebanyak 25 kali. Mohon ibu yang baik hati, Al-Baqarah ayat 33 dong. Saya baca Arabnya karena kami adalah bukan umat terjemahan. Alhamdulillah pertanyaan ini. Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah ayat 33, Ibu. Terima kasih, Ibu, baik banget. Saya baca Arabnya ya, Pak. Bapak bunuh diri menanyakan nama Adam di dalam dalam Al-Quran. Ada 25 kali. Iya, oke, sebentar, Pak. Ini waktu saya aja.
Pak Wahyu santai, Pak Wahyu, ngopi dulu Pak Wahyu, kita ngopi bareng. Dan saya mohon maaf, saya menghormati Pak Wahyu sebagai abang saya. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adama, Masya Allah Al-Quran Karim ya. Qala ya Adama, anbi'hum bi asma'ihim. Falamma ta'imahum bi asma'ihim. Qala alam aqala lakum ini ya a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Dia Allah berfirman, hai wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Pak Wahyu, nama Adam banyak sekali, ada 25 kali disebut ya. Saya satu saja, kalau mau nanti minta saya sebutkan lagi 24 karena akan menyita waktu saya. Karena saya tadi Bapak bilang masih ingat, dalam segar ingatan saya Bapak mengatakan bahwa kecil, sains itu kecil. Bapak, saya ingatkan sekali lagi, sains adalah parameter. Diskusi kita adalah kitab suci dan sains. Ya, artinya kita, Bapak meyakini kita Bapak benar semua, monggo silakan. Saya mengakui Al-Quran benar semua, saya itu kebenaran. Tetapi di antara dua klaim ini ada parameter yang kita tuju, ada lintasan lari untuk kita, ada finishnya, yaitu apa? Sains. Bapak dari tadi bilang muter-muter sains kecil, tapi tidak pernah bisa menunjukkan. Tidak ada artikel yang Bapak tunjukkan ada tumbuhan yang bisa hidup tanpa matahari. Yang pertama, tidak ada Bapak tunjukkan artikel ada siang dan matahari tanpa ada rotasi bumi dan matahari. Ya, jadi saya tunjukkan Bapak tentang ayat Al-Quranul Karim yang luar biasa lagi. Sesungguhnya semua makhluk hidup itu dari air awal mulanya, dan sains membuktikan kebenarannya. Sains membuktikan kebenarannya. Masya Allah, luar biasa. Ini ada di dalam ayat berapa? Saya sebentar Bu ya, tunggu sebentar, saya tunjukkan ini. Aduh, kalau ini saya lupa nih, nggak ada di kepala saya nih, ayat ini. Oke, sebentar. Bahwa semua makhluk hidup berasal dari air, dan ini sesuai dengan sains. Sebentar Pak ya. Aduh, kemana ini data saya? Bapak bisa minta tolong di pause dulu ya waktunya ya. Ya, sebentar, maaf, sambil mencari ya Pak Farhan ya. Saya mungkin agak Oke, waktunya masih 1 menit ya, saya close dulu ya. Ya, maaf ya. Terima kasih banget. Saya suka ruangan. Ya, Pak Farhan, mohon maaf ya, sambil Pak Farhan nyari buktinya ya. Saya mau sampaikan apa yang dipertanyakan oleh Pak Wahyu Ilahi itu mengenai tentang penciptaannya, bukan masalah nama Adamnya. Ya. Nah, para Ivan Villa mencoba mengalihkan setelah pingsan mendengar jawaban saya bahwa nama Adam ada di dalam Al-Quranul Karim. Padahal jelas, silakan para Ivan Villa berpikir dengan fair ya, nggak usah membela saya. Di dalam pertanyaan Pak Wahyu Ilahi jelas kata nama Adam diambil dari mana, bukan penciptaan Adam. Tetapi ibu ini mencoba mendistract dengan mengalihkan bahwa penciptaan Adam. Padahal jelas yang ditanyakan adalah nama ya. Luar biasa Room Kristen ini ketika mencoba untuk mendistract saya. Tetapi kita, sekali lagi saya ingatkan, kalau kita masuk ke ranah ke kandang domba, kita benar-benar harus siap secara mental, fokus dan siap data ya. Kita lanjutkan Pak Ivan Villa. Ya, Ibu mohon maaf, tadi jelas bisa kita ulang bahwa itu adalah nama. Saya tidak pernah. Nama yang dicari, yang ditanya. Ibu yang diskusi saya dengan Pak Wahyu, dan Ibu tidak boleh menginterpretasikan. Jelas di sana tadi yang disebut nama. Ya. Biarkan Pak saja. Wahyu mengatakan ada nama ya di sana. Jangan seperti di kejadian itu kan nama Bu. Ya. Jadi jangan ini. Tolong tunjukkan Quran surat An-Nur ayat 45. Ayat berapa Pak An-Nurnya Pak? Oh ini ya, ayat berapa? Quran surat An-Nur ayat 45.
Ya, silakan. Ya, waktu 1 menit mulai dari sekarang. Sorry. Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Mohon maaf. Maaf para Ikhwan Fillah ya, benar-benar saya tidak memakai data nyari-nyari gitu ya, tapi benar-benar dari ingatan saya, jadi saya agak terlupa. Yang saya maksud adalah Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ya. Oke para Ikhwan Fillah, kita lanjutkan. Anur itu nanti penjelasan tentang bagaimana hewan vertebrata itu nanti bersel satu nanti. Sorry ya Bu ya, Quran surat Al-Anbiya 30. Karena di Al-Quran lengkap Bu. Makhluk hidup apa yang diciptakan awal mula sesuai dengan sains bersel tunggal. Kalau di kitab ibu kan burung-burung ya diciptakan lebih dulu ya. Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Silakan dibaca, Pak. Oke, saya baca langsung bahasa Indonesianya aja ya terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih Bapak. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Apakah mereka beriman? Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Kok beda ya? Quran surat Al-Anbiya Bu ayat 30. Ya, Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ini. Nih. Mereka nggak memahami bahwa yang saya ambil itu ya, saya tidak membaca dari atasnya, tapi saya membaca konteksnya adalah bahwa makhluk hidup semua dari air. Mereka nggak paham, malah mengatakan Quran saya berbeda. Tapi akhirnya saya baca keseluruhan dari atas, padahal saya mau mempersingkat waktu karena tinggal 1 menit ya. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Beda, Pak. Bukan kali, Pak. Salah mungkin Bang. Ini dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui itu Bang? Sebentar, saya hafalan soalnya. Sebentar ya Pak ya. Oke, waktu saya potong dulu, masih 30 detik. Oke, terima kasih Bapak. Saya suka huruf ini. Betul kok Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Apa Qurannya beda, Pak? Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Iya, ini Pak, Al-Anbiya. Saya ngambilin Bu ya. Saya ngambilin. Ini boleh, silakan. Oke. Semoga bisa kali ini. Pakai yang dari handphone aja deh kalau gitu. Quran surat Al-Anbiya 30. Semoga bisa ya. Mana Pak, guys? Nah itu. Oh belum muncul ya? Bentar. Apa Bang Farhan bikin Quran sendiri Bang? Kok beda? itu pendek itu pendek. Sorry. Sebentar. Gimana ya cara share screen kalau di handphone ya? Mana yang diketik? Setting. Share screen susah Pak, kelamaan Pak. Apa susah Pak? Oh, Quran surat Al-Anbiya 30. Iya, ini sama Pak. Ini sama. Bapak Ibu cuma tadi gak apa. Saya bacakan ya semua ya dari ini ya. Saya ini kan baca konteksnya doang karena saya pakai ingatan dulu. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Ternyata ini sesuai dengan penemuan sains. Aduh, belum selesai ya. Gak apa-apa Pak. Oke, saya tadi yang kelamaan. Saya soalnya nggak pakai. Saya bingung ya. Harusnya tadi kan di stop dulu ya ketika terjadi sebuah kendala teknis ya. Tetapi setiap saya ini selalu dipotong ketika baru mau masuk ke dalam ranah yang lebih tajam. Tetapi gak apa-apa para Ikhwan Fillah, mari kita lanjutkan. Di sini ada hal yang menarik dan lucu apa yang ditanyakan, dan saya sangat kecewa dengan pertanyaan itu karena saya anggap pertanyaan itu ranahnya adalah pertanyaan anak TK. Mari kita lanjutkan para Ikhwan Fillah. Data jadi pakai apa ya? Ingatan doang. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan. Harus bawa data ya. Iya. Oke, terima kasih. Ada di laptop Pak. Cuman tadi gelap ya, lancar gelap. Gak tahu kenapa laptop saya ini. Bang Farhan. Silakan Pak Wahyu. Ya Bang Farhan, sejak tadi saya katakan semua terjawab di dalam Alkitab ya, tentang tumbuhan, sesuatu yang impossible juga di dalam penciptaan manusia. Itulah kuasa Tuhan. Tuhan itu menyatakan kuasanya dulu
baru manusia akan meneliti, mengenali keesaan kekuasaan bahwa Tuhan itu ada melalui ilmu pengetahuan. Jelas tadi saya katakan Bang Farhan, ketika Anda menyebut kata Adam, Adam itu tertulis di kitab kami Bang, di dalam Kejadian 2. Ya, ketika Bang Farhan menyebut kata nama Adam, tunjukkan di kitab Abang tertulis di mana. Apakah nama Adam itu Anda mengutip dari kitab kami? Karena sebelum kitab Anda ada, Adam itu sudah menjadi kitab suci kami, Kejadian itu. Itu yang ingin saya minta. Jangan menyebutkan nama Adam pakai kata kitab orang lain, Bang Farhan. Ya, kalau Bang Farhan di kitabnya nggak ada, ngomong nggak ada. Oh Pak, Adam yang saya maksud itu saya ngambil dari kitabnya siapa atau dari literatur apa. Jadi kita enak jelas berbicara ini. Membuktikan bahwa kitab kita itu mana kitab yang tersusun rapi, yang bisa membuktikan dirinya sendiri tanpa harus pakai tafsir dan literatur yang lain. Itulah kitab suci yang bisa dia menjawab dirinya sendiri. Karena kitab suci itu ada perkataan Tuhan, Tuhan menjawab sendiri. Ya, pikiran manusia tidak akan mampu. Oleh karena itu, Bang Farhan, tolong gentle lah, jujur. Tadi kan saya katakan, kalau ngomong tanpa ada data, sama aja ngomong orang gila, ngomong nggak pakai data. Kan begitu saya katakan. Saya sama, Bang Farhan katakan saya gila ketika saya ngomong Adam tidak bisa menampilkan ayatnya, data validnya yang sudah teruji ribuan tahun sebelum kitab Anda ada. Tolong ya, mari kita jujur dalam menyikapi ini. Kalau memang nggak ada, katakan nggak ada, supaya pemirsa teredukasi. Oh iya, ternyata kitabnya Pak Wahyu lebih lengkap daripada kitab saya. Saya juga akan mengatakan, oh kitabnya Bang Farhan akan lebih lengkap. Jadi itu datanya harus kita tampilkan. Itulah diskusi yang pakai sains. Anda mengatakan harus menggunakan sains. Lah sains Anda itu mana? Gitu loh pertanyaannya. Jangan ngeceplos tentang langit dan bumi, bunga dan lain-lain, tapi datanya Anda tidak milik. Justru Anda menggunakan data orang lain. Memalukan Bang Farhan kalau diskusi seperti ini. Mari kita edukasi masyarakat kita. Tunjukkan. Karena kata Adam itu tertulis di dalam kitab kami, di dalam Kejadian. Ya, kitab Musa di dalam Kejadian 2. Sampai bagaimana Adam Tuhan menciptakan Hawa dari mana tertulis. Nanti akan saya tanya. Kan begitu. Itulah berbicara sains, Bang. Jangan kompulsi para ahli. Pikiran ahli itu terlalu kecil bagi saya. Saya menghormati sains. Saya sangat senang sains. Tetapi sains itu tidak bisa mengalahkan pikiran Tuhan. Maka tunjukkan dulu kebenaran kitab Anda, baru kita akan bicara sains. Kalau kitab Anda sudah tidak bisa menunjukkan, bagaimana mau bicara sains? Pasti ngecek press, gitu loh. Ya, saya dari tadi menunjukkan dalil. Saya menghormati Bang Farhan. Saya gunakan dalil. Saya gunakan data. Saya berbicara tentang Adam, tentang penciptaan dari Kejadian 1 dan seterusnya sampai ayat 31. Berbicara manusia pertama, saya bertanggung jawab di dalam Kejadian 2. Dan sampai nanti manusia yang kedua diciptakan, yaitu Hawa. Akan saya jelaskan. Anda tadi sudah mengambil menggunakan kitab Anda menyebut kata Adam. Sebutkan itu adalah nama Adam itu ada di kitab kami. Kenapa harus ada di kitab Anda? Ini pertanyaannya. Nggak boleh dong kitab orang lain dicampuri. Katanya kalau mencampuri urusan ibadah atau kitab bersama menjadi bagian dari orang itu. Berarti Bang Farhan harus dibaptis nih, nyebut kata Adam. Ya, hadisnya apa itu Bu? Hadis atau apa itu yang menyerupai ibadah atau apa dengan orang lain itu? Saya lupa ya, catatan saya di mana tadi saya cari belum ketemu. Iya. Jelaskan Bang Farhan, tolong jujur pada kami, kepada audiens. 30 detik Pak Wahyu. Ya, tolong jujur Bang Farhan. Anda menyebut nama Adam itu harus tertulis di kitab Musa, namanya kitab Kejadian, Bereshit, ya. Sebutkan. Anda ngutip ini dari mana kata Adam itu? Apakah Adam itu lahir di tanah Arab? Sesuai surat Anda bahwa Tuhan Anda itu hanya dari Arab. Kisah 2:7-9:1. Ya, waktu Silahkan. habis Pak Wahyu. Oke. Ya, para Iwan Villa bisa dengarkan ya betapa
konyolnya pertanyaan ini, ketika saya kasih bukti, saya tahu dia tergagap-gagap ketika ternyata nama Adam itu ada di Al-Quran. Sehingga dari kegugupan dia, kebingungan dia, menggunakan sebuah pertanyaan yang saya pikir sangat-sangat konyol dengan menyatakan bahwa dari mana Allahmu mengambil nama Adam. Ya memang saya mau berbicara sama Allah. Ini orang yang tidak intelektual sama sekali. Pertanyaan konyol. Bahkan kalau ada ateis saja yang melihat diskusi ini, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Andai kata diskusi ini dilakukan di sebuah aula, ya, ditonton orang banyak akan tertawa terpingkal-pingkal. Mungkin terkejing-kejing melihat pertanyaan ini. Bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa kamu tahu dari mana nama Adam itu ada di Al-Quran? Allahmu ngambil dari mana? Kan aneh, konyol para Iwan Fila semuanya, ya. Nauzubillah summa nauzubillah pertanyaan seperti ini. Ini mau menggiring seolah-olah Al-Quran kamu nyontek dong, ya. Al-Quran kamu jiplak dong. Ini sudah tidak akademis lagi pertanyaannya. Saya bawa ya para Iwan Fila dari pengetahuan umum bagaimana tingkatan dari ilmu urut-urutan ya, tingkatan dari orang memahami pertanyaan itu seperti apa. Jadi kapasitas orang itu bisa terlihat dari pertanyaannya ketika mendengarkan sesuatu atau lagi berdiskusi. Itu intelektualitasnya bisa dilihat dari pertanyaannya berkualitas atau tidak. Dalam sebuah teori urut-urutan pertanyaan itu ya, itu ada yang namanya teori Bloom's ya, teori Bloom's ya, Bloom's taxonomy. Apa itu Bloom's taxonomy? Adalah sebuah urutan-urutan tingkatan bagaimana seseorang memahami alur dari diskusi, alur dari argumentasi, atau alur dari penjelasan. Saya kasih analogi, ketika Anda sedang mendengarkan dosen Anda sedang berkuliah, maka tingkat intelektualitas Anda bisa dilihat dari nanti pertanyaan Anda kepada dosen Anda seperti apa. Bloom's taxonomy itu dibagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama adalah remember atau ingatan. Jadi orang cuma diingat aja. Jadi umpama pertanyaannya dasar sekali. Ya ini biasanya pertanyaan anak-anak SD, anak-anak TK deh ya. Umpama nyanyi lagu nih. Lihat kebunku penuh dengan bunga, kayak gitu ya. Ini diingat nanti anak-anak kecil. Nanti kalau umpama ibu-ibu habis lihat kebunku apa sih kalimatnya? Nah, ini dasar sekali, ingatan namanya. Ya, ingatan. Yang kedua adalah understand atau pengertian atau tahu atau memahami. Memahami pertanyaan itu, memahami dari penjabaran itu dan dia bertanya. Itu namanya understand, ya. Mengetahui atau memahami dari penjabaran-penjabaran yang dilakukan oleh dosennya ketika kita sedang kuliah. Di situ akan terlihat bagaimana kelas kita dalam pelajaran atau memahami penjelasan dari dosen kita. Yang ketiga adalah apply. Apply adalah memberi masukan. Ketika setelah mendengarkan dan memahami semua, kita bisa memasukkan pemikiran kita terhadap pertanyaan kita. Oh, seperti ini loh harusnya. Apakah benar bisa seperti ini? Menginterpretasi sedikit dengan apa yang kita pahami. Ya, apply. Yang keempat adalah analyze atau menganalisa. Ya, ini tingkatan yang keempat, menganalisa. Ketika mendengarkan penjabaran dari dosen, kita akan menganalisa. Ya, menganalisa seperti ini dan ada way out, ada jalan keluar nanti ketika penjabaran itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jalan keluar atau membutuhkan jawaban. Kita bisa memahami. Setelah itu memberi pemikiran kita, setelah itu menganalisa. Yang kelima adalah evaluate atau mengevaluasi. Ketika kita sudah memahami tingkatan, kita menganalisa, akhirnya kita mengevaluasi. Penjabaran itu kita evaluasi secara global. Oh, ini ya seperti ini. Kita bisa memahami konteksnya apa. Hal-hal terpenting penjelasan itu apa. Jadi kita mengevaluasi dan merangkum, biasanya gitu kan. Merangkum berdasarkan tambahan pemikiran-pemikiran dari kita. Itu namanya mengevaluasi. Itu tingkat kelima. Yang tingkat keenam adalah creative atau mengkreasi. Setelah kita mendengar penjabaran, kita mengevaluasi, kita menganalisa, dan kita bisa mengkreasikan. Bisa menambahkan sesuai dengan pemikiran kita, mengkreasikan, membentuk apa yang menjadi argumentasi kita. Nah, 6 tingkatan ini, pertanyaan dari Pak Wahyu ini
bahkan ditempatkan dari dasar yang paling dasar, yaitu remember atau hafalan atau ingatan saja sudah tidak masuk. Ditaruh di paling dasar, pertanyaan paling konyol di tingkatan yang bernama Bloom's Taxonomy aja, dari remember aja sudah tidak masuk hitungan. Jadi para Ivan Villa bisa menilai tingkat intelektualitasnya. Ditaruh di dasar pertanyaan yang remember aja, yang ingatan aja sudah tidak memahami. Saya kasih analogi. Ketika seumpama di dalam kampus Anda yang sedang kuliah, tiba-tiba ada Stephen Hawking contohnya. Stephen Hawking masuk memberikan sebuah pelajaran umum kepada para mahasiswa. Hadir sebagai pengajar tamu, dosen tamu di sebuah kampus. Apakah masuk akal ketika ditanya tentang bagaimana hukum cahaya itu? Masuk akal gak pertanyaan dasar anak SMA atau anak SMP ini, hukum cahaya ini, ya, ditanyakan kepada Stephen Hawking di tingkat kuliah? Atau pertanyaan kepada seorang maestro musik seumpama, ya, Mozart seumpama, memberikan sebuah pengajaran khusus tentang musik Mozart. Ditanya, Pak, kunci C itu seperti apa? Kira-kira Mozart mau menjawab gak? Dan tiba-tiba yang bertanya seperti itu, yang tadi saya contohkan Stephen Hawking tadi, bertanya seperti rumus cahaya seperti apa? Stephen Hawking melihat dan dia keluar. Tiba-tiba yang bertanya ini merasa menang. Yang bertanya ini merasa, wah, Stephen Hawking nggak mau menjawab, berarti dia nggak tahu, berarti omongannya dia tentang teori relativitas waktu, teori tentang Big Bang itu bohong. Ini yang dialami oleh wahyu ilahi. Bahkan remember aja di tingkat dasar aja dari teori itu tidak masuk. Bloom taksonomi itu tidak masuk. Jadi pertanyaannya sangat konyol. Mungkinkah ketika kalian ada maestro musik Mozart gitu contohnya, mengajar ke dalam kelas seni, tiba-tiba ada mahasiswa bertanya, Pak, kunci C itu seperti apa? Dan Mozart tiba-tiba melihat, dia keluar kelas gitu aja, gak mau menjawab. Tiba-tiba murid yang bertanya itu, dia bohong itu, Mozart gak mau jawab, berarti dia gak bisa tuh kunci C itu seperti apa. Kira-kira ini Mozartnya yang gak bisa atau si mahasiswa ini yang goblok pertanyaannya, yang tidak menempatkan dirinya? Itu para Ivan Villa. Dia bertanya nama Adam dari mana, Allahmu ngambil dari mana. Bayangkan pertanyaan seperti itu keluar dari diskusi yang topiknya sangat intelektual harusnya, yaitu topik tentang Al-Quran dan Bible secara sains. Nauzubillah summa nauzubillah ya para Ivan Villa ya. Semoga kita bukan, ya seperti saya bilang ya, saya pernah membaca sebuah artikel yang mengatakan ketika sepintar apapun orang, ketika sudah masuk ke dalam doktrinnya tentang Bible, kecerdasannya akan turun 80%. Ya para Ivan Villa. Tapi lihat jawaban saya kecewa, jujur saya kecewa, dan saya merasa kok diskusinya seperti ini gitu, tidak sesuai ekspektasi saya. Oke para Ivan Villa, kita lanjutkan. Terima kasih. Saya prihatin dan sangat prihatin kalau ini diskusi ini digelar face to face di sebuah aula luas dengan beberapa rektor menjadi saksi. Mungkin ini akan menjadi sebuah ironis, karena bahwa ya saya tunjukkan jelas ada di dalam ayat suci Al-Quran Al-Baqarah 33, di 38 juga ada, 36 ada juga. Tapi dia mengatakan bahwa itu ada dari Taurat, dari ini mentang-mentang lebih awal, dan malah ditanyakan hal yang paling konyol yang saya tidak habis berpikir. Dengan kaum intelektual tidak akan pernah menanyakan hal itu. Ketika sebuah majalah Kompas menulis tentang nama Josh Walker Bush, terbitan Indonesia, apakah artinya Josh Walker Bush itu adalah lahir di Indonesia? Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Saya prihatin Ivan Villa yang di channel Farhan Farouk Perindu Surga Channel, benar-benar hal yang tidak saya sangka akan hadir dari pertanyaan dari abang saya, pemikiran saya. Pak Wahyu yang terhormat, saya akan terangkan. Jujur saya prihatin sekali ketika Bapak mengatakan bahwa Adam itu sudah ada di kitab kami. Anda lupa bahwa itu ada di kitab Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah nggak saintifik lagi diskusi kita. Masuk ke ranah keimanan. Kalau masuk ke ranah keimanan, silakan imani iman Anda, saya imani iman Anda. Selesai. Mohon maaf kalau bisa Bapak langsung menunjukkan saja, nggak usah menyerang seperti itu ya. Nah,
para Ivan Villa, bagaimana ketika saya lagi mengambil waktu saya, kembali saya dipotong. Padahal itu waktu saya. Harusnya apapun argumentasi saya, jawaban saya, dia menghargai. Kembali dipotong seperti itu. Ya. Oke, para Ivan Villa, kita lanjutkan. Lebih baik tunjukkan saja. Saya sudah framing, langsung tunjukkan ayatnya saja, Bang Farhan. Tadi saya sudah menunjukkan nama Adam ya. Makanya ya, maksudnya penciptaannya bagaimana gitu yang saja. Tidak ada pertanyaan penciptaan Bapak, yang ada adalah nama Adam. Makanya saya mau korelasikan dan saya komparasikan dengan seumpama saya sebuah media di dalam Indonesia menulis kata Jos Walter maaf ya. Nah, para Ivan Villa, liatin room yang seperti ini. Tetapi itu adalah resiko ya para Ivan Villa, jika kita berani masuk ke kandang domba, memang resikonya seperti itu, dan kita harus kuat mental ya. Emosi kita harus kita jaga, jangan sampai terdistract. Pasti materi-materi yang udah ada di kepala kita kadang-kadang hilang ya. Dan fokus dan sabar, dan tetap kita menjawab dengan jawaban yang membuat mereka kocar-kacir. Oke, para Ivan Villa, kita lanjutkan. Aduh, kok kayak gini ya ruangan selalu. Biarlah saya mengelaborasi apa yang saya argumentasikan, Pak. Jangan ikut campur. Saya tadi sudah bilang, apapun yang terjadi biarlah kami yang berdiskusi. Maksudnya kan awal mula ada tuh bagaimana ada di kitab saudara. Padahal jelas tidak ada pertanyaan dari wahyu ilahi penciptaan Adam itu seperti apa. Tidak ada. Ya, tidak ada. Dan mereka malah ikut campur dengan memasukkan pertanyaan itu. Sangat luar biasa ya, segala cara mereka lakukan. Bahkan dibantu dengan data ditampilkan di share screen, padahal wahyu ilahi belum meminta. Ya itulah para Ivan Villa, kita harus sabar, kita harus fokus ya, kita harus jangan terpancing, karena pasti akan hilang yang ada di kepala kita. Walaupun kadang-kadang saya ngalamin tiba-tiba blank gitu karena terdistract hal seperti ini. Mari kita lanjutkan para Ivan Villa. Itu loh maksudnya. Bagaimana kalau saya suruh menceritakan nama Adam dari mana, ya saya nggak tahu. Itu ada di Al-Qur'anul Karim kami. Logis nggak pertanyaan itu? Coba tanyakan nih. Saya ajak untuk bertanya kepada seorang rektor yang punya intelektualitas tinggi. Masuk akal nggak intelektualitas, nggak pertanyaan nama Adam nggak ada di Taurat, harus di Al-Quran. Kok nggak bisa buktikan? Nah, para Ivan Villa, coba tiga-tiganya berbicara menyerang ke saya, tapi saya mencoba tuh sabar, dan saya bilang diskusi ini sudah tidak intelektual lagi, diskusi ini sudah akademis lagi, dan diskusi ini percuma untuk dilanjutkan. Tetapi saya baik-baik dan saya memberikan sebuah argumentasi saya ya. Oke, para Ivan Villa, kita lanjutkan. Ibu kayaknya kok jadi sebentar Pak Wahyu, tolong saya kecewa dengan room ini, Pak Wahyu. Sebentar Bapak kecewa lah. Di SDN tahu kan seperti apa saat kita mau bernarasi seperti apapun, moderator dengan timer apalagi ikut-ikut itu nggak fair. Menurut saya nggak fair sekali. Kang Farhan, stop. Ya, moderator juga tidak salah. Dia meluruskan akan mengguiding lagi di dalam pertanyaan saya. Ya, terus Anda jangan lebih lah rektor apa-apa. Pertanyaan saya kan sederhana, simpel ya Bang, sederhana Bang. Nanti berbicara Yahudi dan apa kita bisa buktikan semua kok. Saya masih ada kitab sucinya kok. Saya punya aslinya kok Bang. Nah, para Ivan Villa, coba kalau nanti saya jawab Mama Adam dari mana, ya nggak ada. Nanti ditanya lagi nama Hawa dari mana, nggak ada lagi. Nanti ditanya lagi nama Idris dari mana, nggak ada lagi. Terus nanti nanya Zakaria, namanya sama tuh, Nabi Zakaria, di sana Zakaria, di sini Zakaria, dari mana lagi? Jadi konyol pertanyaannya para Ivan Villa. Jadi sudah nggak enak untuk dilanjutkan, karena sudah seperti ketika mahasiswa melawan anak TK. Pertanyaannya elementari sekali, dasar banget, sedangkan saya membawa ke dalam ranah konteksnya. Ya, para Ivan Villa, mari kita lanjutkan para Ivan Villa. Kami itu adalah pengikut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, dan itu sudah terverifikasi mendunia, Bang. Oleh karena itu pertanyaan saya kan sederhana. Memang cuman kalian doang. Di dalam Al-Qur'anul Karim pun ada
Ketika Yakub mau meninggal bertanya kepada anaknya, apa yang kau sembah kelak ketika aku meninggal? Yang aku sembah adalah ayah Abraham, ya, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Yakub. Ada di dalam Al-Quranul Karim kami pun. Tapi pasti ketika kita jawab ditanyakan, dari mana nama Ishak, dari mana nama Ismail, dari mana Al-Quran ngasih nama itu? Masuk akal gak diskusi dengan orang ini? Masuk akal gak pertanyaan-pertanyaan itu kita jawab? Ya pasti orang yang menerima pertanyaan ini pasti akan geli. Makanya kalau tadi saya kasih analogi, seandainya diskusi ini dilakukan di sebuah aula yang begitu luas, disaksikan oleh para orang akademis dan intelektual yang menyaksikan diskusi seperti ini, maka mereka akan tertawa terpingkal-pingkal mendengar pertanyaan dari Wahyu Ilahi tentang dari mana Tuhan memberi nama Adam. Masa saya harus bertanya kepada Tuhan saya, ya Allah, nama Adam dari mana? Kan gak logis pertanyaan itu. Seperti yang saya kasih analogi tadi, ketika Mozart datang ke dalam sebuah kelas seni, dia ditanya oleh salah satu mahasiswa, Mozart, gimana kunci C? Padahal kunci C itu dipelajari di SD mungkin. Kelas seni itu udah ada kunci A, kunci B, kunci C. Ya para Iman Filah, itulah betapa konyol pertanyaan ini, dan saya merasa sudah tidak selevel dan percuma untuk dilanjutkan para Iman Filah. Mari kita teruskan. Dari tadi kan saya minta Pak Wahyu. Nanti akan ini waktu saya. Ini waktu saya. Makanya kan ini supaya Oke, saya persilakan. Saya anggap Anda sebagai abang saya. Silakan. Ya, makanya saya nengahin ini, Pak. Jadi dan moderator itu mengarahkan kan pertanyaan Pak Wahyu ini. Kalau ada katakan ada, kalau tidak katakan tidak, kan sederhana. Sedari tadi kan saya minta jujur. Ya, itulah tugasnya moderator itu mengembalikan pertanyaan, kan begitu, Pak. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan dan mohon waktu diulangi dari 5 menit karena sudah terdistract dan Pak Wahyu sudah menjelaskan. Pak. Terima kasih 5 menit. Oke, terima kasih Pak Selamat, terima kasih Ibu. Ya, kalau Anda bertanya dari mana nama Adam ada di Al-Quran, harus dari mana? Saya tidak tahu karena itu ada firman Allah. Allah adalah Laisa kamitslihi syai'un. Terus Anda tiba-tiba mengatakan berarti di Al-Quran nggak ada ya, nggak tahu ya. Childish menurut saya, karena kalau saya ganti tanya di dalam kitab Anda, siapa nama dari Bapak Maryam? Dari Maryam ada nggak di dalam Bible Anda? Childish menurut saya, pertanyaan yang kekanak-kanakan. Artinya ketika Anda menanyakan nama Adam di dalam Al-Quran, saya jelas sudah menunjukkan di dalam Al-Baqarah ayat 33, hai Adam. Saya bacakan tadi, Arabnya langsung saya bacakan. Di situ ada kata Adam, dan tiba-tiba Pak Wahyu bertanya, dari mana itu Adam, apa nama Adam disematkan? Saya bukan Allah. Ya Pak ya, kami bukan umat yang sok tahu, melihat Tuhannya dengan mata. Ya, kayak ngintip aja. Jadi artinya ketika kalian menanyakan nama Adam, dan saya buktikan dalam kitab suci saya, kan tadi sudah bilang moderator dengan tadi di depan mengatakan jangan bantah argumen dari Al-Quran, jangan bantah dari ini, silakan terangkan. Saya sudah menerangkan, dan sekarang ditanya spesifik nama Adam dari mana, Al-Quran tahu dari mana. Loh, saya sekarang tanya, Adam itu Adam itu ada di perjanjian lama, ada di perjanjian baru. Di Korintus ada nama Adam, ya, ambil dari mana? Dari kitab Yahudi juga kan? Aneh gitu loh menurut saya. Jadi saya nggak habis pikir ya dengan saya pikir topik ini sangat intelektual sebenarnya, ya, sangat intelektual, Al-Quran, kitab suci dan sains. Tapi ketika ada pertanyaan secara anekdot, kalau menurut saya lucu ya, dengan mengatakan bahwa kamu Al-Quran itu ada kata Adam, harus dari mana kata Adam? Saya pikir diskusi kita kali ini kita akhiri Pak Wahyu Ilahi, kita cari topik yang lain. Mungkin topik ini terlalu berat untuk Bible, untuk membuktikan sains. Saya kira kita cari topik yang lain yang tentang keimanan, Pak. Karena ini topik yang sangat berat buat Bible. Sangat tergopoh-gopoh Bible membuktikan. Ya, tergopoh-gopoh membuktikan. Silakan dischedulekan waktu untuk topik yang lain. Ya, dan saya selalu bersedia untuk hadir di channel ini, di Room Kristen. Karena sudah nggak masuk akal dalam dua diskusi intelektual yang akademis, ketika ada pertanyaan yang sudah tidak masuk akal, saya pikir waktunya untuk diakhiri. Terima kasih Pak Wahyu, silakan Anda waktunya. Oke. Silakan.
Oke, terima kasih Pak Iwan Vilaya. Itu yang saya lakukan tadi. Saya menemukan sebuah diskusi yang sudah tidak masuk akal lagi dengan pertanyaan yang kekanak-kanakan, konyol, cenderung bodoh. Sehingga daripada dilanjutkan, pasti akan berlanjut lagi nanti. Nanya lagi, kan ke Hawa akhirnya setelah Adam Hawa. Dari mana nama Hawa? Oh, itu dari hadis, ada tafsir. Oh, hadis dari mana? Pasti akan seperti itu. Akan seperti itu. Yang tidak kontekstual. Jika saya analogikan, Al-Qur'anul Karim ini sudah berbicara tentang konteks, ya. Tapi yang ditanyakan elementari, dasarnya 1 tambah 1 berapa? Al-Qur'an sudah menjelaskan rumus kimia, ya. Rumus kimia itu seperti apa? Pertanyaan yang datang malah cuman 2 tambah 2 berapa? Kenapa bisa jadi 2 tambah 2? Kenapa bisa jadi 4? Konyol, nggak level, ya. Itu para Iwan Villa diskusi saya. Saya akhiri dulu reaksi dari diskusi saya tadi. Semoga ini akan membuat kita tambah yakin Al-Qur'anul Karim begitu luar biasa para Iwan Villa. Kesempurnaannya begitu luar biasa, menjelaskan kebenaran-kebenaran penciptaan alam semesta dan dikorelasikan dengan sains. Al-Qur'an memang bukan kitab sains, tapi Al-Qur'an selalu terkorelasi, teraplikasi, dan selalu komprehensif. Selalu tidak akan pernah berlawanan dengan sains dan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena Al-Qur'anul Karim adalah ciptaan Allah, sedangkan ilmu-ilmu semua ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Oke para Iwan Villa, saya akhiri. Terima kasih sekali lagi yang masih setia di channel Evakan Faluk. Semoga apa yang saya bawakan ini memberikan manfaat. Jika ada kata yang salah, jika ada kata yang mengecewakan atau argumentasi saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Itu adalah kedhaifan saya, kefakiran ilmu saya. Jika ada manfaatnya, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.